Perkenalkan, saya Joko Susilo, peserta PPG tahun 2001 kelas B Mapel PG. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk UKIN materi dzikir dan doa kelas 7 MTS Ruskaniyah Sumberjo Merangin. Mari sebelum kita buka, kita awali dulu dengan umur kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat siang anak. Siang. Mari sebelum pelajaran pada kali ini kita buka dengan ummul kitab Al-Hadiniyah fi Qira'at Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Pak Joko absen dulu. Mas Abdullah Fakih, Mbak Ainun, Mbak Idana, Mbak Dwi, Mbak Maitria, Mbak Salsa, Mas Niko, Mas Wahyu, Mas Adit, ada yang belum? Pak Sriyadi ya sebagai koordinator. Mari sebelum kita mulai, Pak Joko akan menerangkan tentang apa itu doa, dzikir dan doa. Doa, dzikir dan doa ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk melaksanakan mendekatkan diri pada Allah. Apa sih pengertian dzikir? Dzikir berasal dari bahasa Arab dzakara yatlu dzikra, yang artinya adalah menutur atau merenungi, menuturkan, merenungi. Sedangkan menurut istilah, dzikir adalah mengingat kepada Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifat keagungan seperti tasbih, tauhid, takbir dan lain sebagainya. Seperti yang dicantumkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullahi dzikrul katsiran, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah yang banyak untuk mendekatkan diri. Yang selanjutnya, dzikir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan dzikir dengan hati. Hati artinya dengan pelan. Dzikir dengan hati adalah dengan memusatkan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperhatikan keperasaan, kekuasaan ciptaannya. Dengan dzikir seperti ini dapat menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzikir dengan ucapan atau lisan, yaitu dengan menyebutkan nama Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga dengan cara ini kita dapat menambah keimanan kepada Allah. Yang ketiga, dzikir dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Perbuatan adalah ucapan dan tingkah laku, yaitu
Zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya apa aja zikir karena perbuatan? Yaitu sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jangan sampai lupa, kemarin sudah Pak Jawa sampaikan. Yaitu contohnya adalah sholat, silaturahmi, menuntut ilmu, tolong menolong dalam hal yang baik. Wala ta'awanu ala birri wa taqwa, berlomba-lombalah dalam hal yang baik. Lanjut. Pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Doa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi da'a yada'u du'aun. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan oleh manusia sebagai makhluk. Ya, oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, dengan cara merendahkan diri, mendekatkan diri. Kalau tawakal itu pasrah, ya, mendekatkan diri untuk memperbaiki doa dan lain sebagainya dengan cara seolah-olah kita berdoa besok akan mati, sudah tidak ada kesempatan untuk hidup. Makanya doa yang benar-benar doa tawadhu, khusyuk, dingklu, syukur bagi bisa sambil menangis. Ya. Tapi kalau bekerja harus semangat seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Itu pengertian doa. Yang selanjutnya, bagi seorang muslim, kita sebagai orang muslim, apa itu orang muslim? Orang yang beriman kepada Allah. Kita diharuskan memakai atau menempuh 2 cara untuk kehidupan sehari. Apa itu? Yang pertama adalah ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar apa? Ikhtiar adalah berusaha. Berusaha itu namanya ikhtiar. Yang 2 adalah berdoa. Berdoa kepada Allah. Kita harus kedua-duanya ini kita jalankan bersama-sama. Ibaratnya kalau kita berusaha kerja banting tulang tanpa diiringi dengan doa, sama juga kita menanam pohon, pohonnya tumbuh rindang tapi tidak berbuah, percuma. Jadi kalau doa diiringi, ikhtiar diiringi dengan doa, maka kita pasrahkan kepada Allah. Kita berusaha, kita ikhtiar dengan hasil sebaik-baik mungkin. Hasilnya kita pasrahkan dengan Allah melalui doa. Ya Allah Gusti, semoga anak-anak MTS Ruskania menjadi anak-anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah. Ini adalah doa. Usahanya apa? Harus belajar, membaca, sinau. Karena apa? Memang betul manusia itu sudah dikodratkan nanti akan jodoh, pati, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau usaha dan tidak mau berdoa, juga sama juga bohong. Ya Allah Gusti, semoga aku dapat beli mobil mewah. Ini doa, amin. Allah menjabahi. Kalau kalian tidak mau berusaha, ya tidak bisa. Kalian mati-matian nabung, setiap hari nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta nabung, tapi tidak mau berdoa. Delalah uangnya kumpul jono bae, demi tuku HP, delalah montore lecet. Karena doa Allah tidak mengabulkan, karena tidak didasari dengan doa. Makanya doa dan ikhtiar ini harus berjalan bareng-bareng. Bagaimana sih tata caranya berdoa? Tata cara berdoa yang pertama dimulai dengan membaca tasbih dan tahmid. Apa itu tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tasbih. Kalau tahmid?
Allahu Akbar. Yang kedua, bersifat dengan sopan dan tenang. Tadi sudah sampaikan Pak Joko, harus suci, tawadhu, merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan berdoa sambil melayu. Ya, biasanya kalau kalian apa lantas jalan habis sholat harus berdoa dulu, dingklo, mendekatkan diri seolah-olah tadi besok kita akan mati, mendekatkan diri kepada Allah untuk berdoa dengan tenang dan sopan. Contohnya apa? Sholat harus pakai pakaian yang benar, sopan. Kalau cewek pakai singlet, nak rumah pakai jas. Nah, ini kan kebalik. Ya, harus sopan. Yang ketiga, yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Karena apa? Harus yakin. Sesuatu perbuatan itu harus yakin, hakul yakin bahwa ini benar-benar akan dikabulkan oleh Allah. Jangan Allah aku dulu paling dikabulkan. Nah, ini namanya tidak yakin. Ya, yang namanya berdoa harus yakin bahwa ini akan dikabulkan oleh Allah. Yang selanjutnya dengan khusyuk dan tawadhu. Khusyuk tadi sudah sampaikan di atas, khusyuk itu adalah tenang, merendahkan diri, dan tawadhu merendahkan diri. Jangan doa sambil harus dingklo, tawadhu, pasrah kepada Allah. Sedangkan yang kelima, dengan suara lemah lembut dan penuh harap. Contoh saja, kalau kalian minta uang orang tuamu, Pak kayak duitnya, dengan Pak nyuwun atau kagem, kira-kira enaknya dikasih yang mana? Nah, makanya harus pakai suara yang lemah lembut, pakai yang lemah lembut, penuh harap. Pak nyuwun sewu, nyuwun atau kagem bayar SPP, amargi dereng bayar 3 bulan iki ajeng. Nah, jadi berharap tidak pakai duitnya, nah itu yang tidak. Jadi orang tua tetap sama, Allah pun tidak akan mengabulkan dengan cara seperti itu. Yang keenam, menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat. Kiblat kemana? Ngulon. Nah, berarti lain, kiblat dengan ngulon lain. Kalau menghadap ke barat berarti usolli fardhu dhuhri, ya. Nanti menghadap kiblat tapi menghadap al-nguloni. Ya, kiblat itu yaitu arah ke Mekah. Karena di Mekah itu, di daerah Mekah sekitarnya sholatnya tidak menghadap ke ngulon kabeh. Ana sing kidul ngalor ngetan ngulon karena fokusnya tertuju pada Ka'bah. Kiblatnya adalah Ka'bah. Sedangkan yang ketujuh, dalam keadaan suci. Bar sawah ora adus langsung dungo, ya mandi dulu, sholat dengan cara apa? Baca tasbih, tahmid, sholawat dan lain sebagainya, baru minta kepada Allah. Tidak harus ujuk-ujuk minta. Sedangkan yang ke-8, mengakhiri doa dengan membaca sholawat dan hamdalah. Kenapa harus alhamdulillah? Kenapa harus alhamdulillah? Karena kita ini hidup harus memakai bacaan alhamdulillah, karena alhamdulillah ini adalah doa. Kalau kita hidup ini makanya pakai nasi. Jasad kita hidup pakai nasi. Tapi kalau roh kita makanya pakai doa. Makanya membaca sholawat dengan dan hamdalah. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, di sini semua nanti akan ada di sini, bisa dikerjakan semua nanti ada di sini. Yang selanjutnya yaitu waktu-waktu yang mustajab. Apa itu mustajab? Ya, di mana waktu-waktu yang sangat mustajab atau yang sangat dikabulkan. Yang pertama adalah sesudah sholat fardu. Makanya kalau kita mengirimkan doa kepada orang tua yang sudah meninggal atau keluarga, setelah sholat fardu kirimkan surat Al-Fatihah, khususnya dilalui Bapak Al-Fatihah.
Setelah sholat fardu. Yang kedua, sesudah adzan dan iqamah. Artinya di sini adalah di sela-selanya. Setelah adzan, sebelum masuk ke iqamah. Inilah doa yang sangat mustajab. Yang selanjutnya yaitu waktu antara dua khotbah. Ini yang cowok terutama. Khotbah itu ada dua, ya. Di antara itu dua khotbah itu kalian minta kepada Allah. Karena khotbah itu nanti ada bacaan doa baik kepada orang tua, doa kepada sesama manusia, doa kepada negara dan lain sebagainya. Yang keempat, waktu sepertiga malam. Kapan waktu sepertiga malam? Pernah Pak Joko ngomong, saya Pak Joko bangga apabila kalian menjadi seorang pencuri. Ya, menjadi seorang pencuri. Kenapa? Artinya di waktu sepertiga malam ini yang lain pada tidur, kita bangun mencuri waktu untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Artinya mencuri waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa harus sepertiga malam? Karena yang lain pada tidur. Yang minta kepada Allah tidak banyak. Tapi kalau tepat waktu di waktu-waktu sholat, semua orang sholat minta kepada Allah. Tapi kalau di lain orang sepertiga malam ini, orang lain pada tidur. Jadi kita bisa meminta apa yang kita minta. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Sedangkan yang kelima, saat-saat kritis atau genting. Di mana saat ini biasanya dilakukan saat peperangan. Saat peperangan kita terjepit dari musuh, tidak ada pertolongan, kita berdoa minta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita kabulkan, agar kita terbebas dari ancaman ataupun yang lain dikabulkan. Dan yang keenam, ini adalah saat teraniaya. Kenapa saat teraniaya? Ada orang yang mengatakan doa fakir miskin itu lebih mustajab daripada orang kaya. Doa anak yatim piatu lebih dikabulkan daripada orang yang sempurna. Karena apa? Orang-orang teraniaya inilah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan atau sangat-sangat berharap kepada Allah tentang doa yang dikabulkan ini. Teraniaya. Artinya apa? Teraniaya? Teraniaya. Tersakiti. Nah, terdolimi dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah waktu di mana saat kita meminum air jam-jam. Air jam-jam ini adalah satu-satunya air yang sangat murni di antara air-air yang lain dan sebagai penyembuh di antara segala macam obat. Inilah saat-saat waktu yang tepat di mana kita untuk mengucapkan doa. Paham? Mas Pak ya? Hah? Mas Eko paham ya? Apa yang sampai Mas Eko? Gimana enggak? Pak, kenapa saat genting atau krisis malah doanya dimustajabkan? Kalau pas happy malah tidak dimustajabkan? Iya. Kenapa pada saat teraniaya itu doa kita dikabulkan, sementara saat happy kita tidak? Karena dengan orang teraniaya kita benar-benar murni, kita benar-benar mintanya tenanan, kita benar-benar membutuhkan. Tapi sementara kalau orang happy, biasanya orang iling sing gawe urip, tidak ingat apa yang dihendaki oleh Allah, mana yang baik, mana yang tidak, karena pinginnya cuma seneng, happy. Sementara orang teraniaya adalah orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar dengan keikhlasan hati meminta, memohon kepada Allah. Kalau orang kaya, Allah duitku akeh, aku ora butuh doa anak yatim piatu.
Sementara karena kita yatim piatu duafa teraniaya, kita minta kepada Allah agar diangkatnya derajat. Begitu. Yang selanjutnya, sebab-sebab tidak dikabulkan doa. Kalau tadi adalah waktu-waktu di mana doa dikabulkan, ini adalah sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Yang pertama, mungkin ditunda untuk lain waktu. Ya, ambil apa istilahnya? Berjalan, ora tenanan. Yang kedua, mungkin ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk lain. Permintaan kalian itu tidak dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Ya Allah Gusti, muga-muga bayaranku akeh. Ya, muga-muga bayaranku akeh. Tapi Allah tidak, ternyata kerjanya di PHK, nggak dapat gaji. Tapi doa ini dikabulkan dengan cara delalah hasil pertanian bagus, gitu. Terus anak yang soleh, diberi kesehatan. Jadi doa itu ditangguhkan, artinya tidak diberikan secara langsung. Tapi lewat jalur yang lain, bentuk yang lain. Sedangkan yang ketiga, mungkin tidak baik jika dikabulkan. Artinya seperti ini. Kalian minta, ya Allah Gusti, saya minta umur panjang. Umur panjang. Takutnya Allah kalau umur ini dipanjangkan, nanti dibuat untuk maksiat. Jadi doa ini tidak dikabulkan karena Allah lebih ngerti, Allah lebih tahu bahwa doa ini kalau saya kabulkan nanti efeknya seperti ini, kalau tidak saya kabulkan nanti efeknya seperti ini. Paham ya? Paham? Oke. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, tanya. Ya. Kenapa orang yang berniat jelek doanya dikabulkan, sementara doa itu adalah untuk kemaksiatan? Begini anak-anak sekalian, kenapa ini kemaksiatan malah dikabulkan? Ini sebagai ujian. Kita sebagai manusia akan diuji oleh beberapa macam. Kita akan diuji dengan anak yang soleh, dengan anak yang durhaka, ini juga ujian. Kita diuji dengan ekonomi yang mapan, rezeki yang banyak. Dengan rezeki yang banyak yang seharusnya kita sedekah, kita infak, kita sedekah, punya rezeki yang banyak kita gunakan untuk foya. Nah, ini ujian. Makanya kita diuji saat ini, kita diuji dalam keadaan sehat. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Ini yang kenapa dikabulkan, karena ini sebagai ujian. Tahu ujian? Ya, sebagai cobaan kepada kita. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan fadilah dan keutamaan dan manfaat zikir, doa bagi manusia. Dengan kita zikir, yang pertama hati kita tenang, tentrem. Kenapa harus tentrem? Kita punya Allah. Insya Allah akan dicukupi oleh Allah. Kita sering berdoa, hidup kita akan tentram, tidak temrungsung. Tetangga punya mobil, alhamdulillah, bilang alhamdulillah bisa pinjam. Orang yang lain punya TV, alhamdulillah kita bisa ikut nonton. Ya. Dengan berbuat banyak doa kita akan tenang, tentram hatinya tidak. Yang kedua, hidup kita hati-hati akan dalam kehidupan. Kalau kita banyak berdoa, hati kita bersih, hidupnya tentram, kita akan melakukan apapun kita akan hati. Nah, kayak keruntil mateng, tak ambillah. Karena kita sering berdoa, hati kita bersih. Belum diambil, sudah berpikir, ini bukan milik saya, ini milik
orang. Artinya kalau kita ambil berarti kita mencuri. Tapi kalau hati kita bersih, maka kita hati-hati untuk melakukan perbuatan yang sekiranya ini tidak baik. Yang selanjutnya, doa itu adalah sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana, sebagai jembatan, sebagai lantaran kita meminta kepada Allah, sebagai komunikasi. Kita komunikasi seperti apa? Melakukan panggilan telepon dengan nomor 4 3 4 2 4. Apa itu? 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh, dan 4 rakaat sholat duhur. Inilah kontak, komunikasi, ngomong-ngomong. Kita berbicara kepada Allah dengan cara seperti ini, komunikasi, ya, dengan cara berdoa, zikir, sholat. Karena sholat itu artinya apa? Sholat artinya apa? Sholat menurut bahasa adalah doa. Ini yang keempat, sebagai inti ibadah. Dengan adanya kita sering berdoa, kita akan melakukan bahwa ini sebagai ibadah kita, bentuk ibadah. Yang kelima, menumbuhkan optimisme. Optimis. Apa itu optimis? Percaya diri. Ya, percaya diri bahwa apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan itu hasilnya akan baik, akan maksimal. Itu? Monggo, ada pertanyaan? Hah? Kalau nggak ada, saya lanjut. Monggo, ya. Pak, bagaimana hukumnya kalau berdoa itu sambil nangis? Padahal rasanya itu untuk pamer. Ya, kalau berdoa dengan tawadhu, dengan tawakal, dengan menangis itu bagus, baik. Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau kita menangis hanya karena pura-pura, hanya karena pamer, hanya karena riya, itu hukumnya sama. Riya adalah termasuk haram. Pamer, riya, seolah ya Allah Gusti, ya, sungguh-sungguh tenanan, ternyata ben disanjung oleh orang lain. Nah, itu yang namanya tidak boleh. Oke? Selanjut. Hah? Ada pertanyaan? Inilah bacaan zikir. Tadi sudah sampaikan dengan Pak Joko. Bacaan zikir itu ada 5. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, ini istighfar. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kita diharuskan untuk membaca istighfar 3 kali. Tidak Allahumma lantas jalan. Kenapa setelah sholat itu kita harus membaca istighfar 3 kali? Ini adalah sebagai bentuk minta ampun. Minta ampun apabila selama pelaksanaan sholat ada yang salah. Makanya setiap sholat kita tidak boleh langsung jalan balik kanan. Minimal kita membaca istighfar 3 kali. Siapa tahu apa yang kita lakukan waktu sholat itu tadi ada yang salah atau ada yang keliru. Makanya minta ampun kepada Allah. Ini adalah istighfar taubatan nasuha.
Sedangkan yang kedua ini adalah tahlil. Sementara tahlil kita ambil satu aja. Mari kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku. Ya, ini dibaca 3 kali. Kalau tahlil ini, kalau umumnya kita itu adalah baca surat-surat pendek, mulai khususon sampai Anas. Ya, itu tasbih. Yang ketiga adalah membaca tasbih. Apa itu membaca tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali. Artinya apa? Subhanallah artinya Maha suci Allah, mengagungkan kepada Allah bahwa Allah itu Maha suci. Yang selanjutnya adalah membaca tahmid. Apa itu? Alhamdulillah sebanyak 33 kali, ditutup dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, baru berdoa. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jasad kita itu makannya adalah makan nasi, sementara kalau roh kita itu adalah makannya doa. Makanya kalau orang meninggal itu dikirimi doa, bukan ingkung. Orang mati, orang meninggal dikasih doa karena makannya adalah makan doa. Ya. Selanjutnya lafal-lafal doa yang dituntunkan oleh Islam. Ini ada beberapa macam doa. Yang pertama adalah doa untuk orang tua. Ayo, siapa baca? Ayo, Sasa, baca dah. Ya, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli Rabbi ya Allah. Allahumma firli, ampunilah kedua orang tua. Ya. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak waktu kecil. Ya. Ini wajib kita mendoakan orang tua. Karena apa? Nanti kita juga akan menjadi tua. Inilah doa agar orang tua, syukur bagi orang tuanya yang sudah meninggal, kita berkunjung ke makam dengan bacaan tahlil, tahmid dan itu tadi. Sedangkan yang kedua adalah doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mari baca bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini disebut juga dengan doa sapu jagat, doa untuk keseluruhan. Ya Allah Tuhan kami, berilah kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang ketiga, doa untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ayo mari kita baca sama-sama. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma. Ya Allah, berilah manfaat untukku. Apa ini? Untukku ya? Kurang. Dengan apa yang telah Engkau antarkan kepadaku, dan ajarlah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dapat ditularkan kepada orang lain. Kenapa guru itu disebut sebagai guru pahlawan tanpa tanda jasa? Guru hasilnya akan masuk surga. Karena apa? Selama ilmu yang diberikan kepada murid, nanti muridnya akan disampaikan kepada orang lagi. Misalnya Pak Joko mengajar hari ini hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
besok setelah kamu keluarga punya anak, anakmu diajari dulu seperti ini. Artinya ilmu Pak Joko bermanfaat, berturun-temurun, digetuk tularke, disampaikan. Oke? Sampai di situ. Sementara kita kerjakan soal yang sudah saya sampaikan Pak Joko tadi. Ini sampai waktu 10 menit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Monggo, Pak. Terima kasih.
Sudah? Oke, bisa dikumpulkan? Sebentar. Ya. Oke, bisa dikumpulkan? Oke, saya tegaskan lagi bahwa kita sebagai manusia yang beriman wajib melakukan dua hal secara bersamaan, yaitu berdoa dan ikhtiar. Berdoa bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama adalah pakai hati, yang kedua pakai lisan, dan yang ketiga pakai perbuatan. Kapan sih waktu-waktu mustajab? Yang pertama adalah sepertiga malam. Sepertiga malam. Terus Ketika kita terdolimi sesudah sholat fardu, di antara adzan dan iqamah, di antara dua khutbah Jumat, ya sepertiga malam, yaitu jam 3, antara jam 2 sampai jam 3 malam pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kelima adalah di saat kritis atau genting atau di saat-saat bahaya. Yang kelima adalah doa orang yang teraniaya. Sedangkan yang terakhir adalah ketika minum air yam-yam. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu besok yang akan lagi. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat siang anak. Siang. Mari sebelum pelajaran pada kali ini kita buka dengan ummul kitab Al-Hadiniyah fi Qira'at Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sebelum kita mulai Pak Joko absen dulu. Mas Abdullah Fakih, Mbak Ainun, Mbak Idana, Mbak Dwi, Mbak Maitria, Mbak Salsa, Mas Niko, Mas Wahyu, Mas Adit, ada yang belum? Pak Sriyadi ya sebagai kalkulator. Mari sebelum kita mulai, Pak Joko akan menerangkan tentang apa itu doa, dzikir dan doa. Doa, dzikir dan doa ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk melaksanakan mendekatkan diri pada Allah. Apa sih pengertian dzikir? Dzikir berasal dari bahasa Arab dakaro yatlu dzikra, yang artinya adalah menutur atau merenungi, menuturkan, merenungi. Sedangkan menurut istilah, dzikir adalah mengingat kepada Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifat keagungan seperti tasbih, tauhid, takbir dan lain sebagainya. Seperti yang dicantumkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullahi dzikrul katsiran, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah yang banyak untuk mendekatkan diri. Yang selanjutnya, dzikir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan dzikir dengan hati. Hati artinya dengan pelan. Dzikir dengan hati adalah dengan memusatkan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperhatikan keperasaan, kekuasaan ciptaannya. Dengan dzikir seperti ini dapat menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzikir dengan ucapan atau lisan, yaitu dengan menyebutkan nama Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga dengan cara ini kita dapat menambah keimanan kepada Allah. Yang ketiga, dzikir dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Perbuatan adalah ucapan dan tingkah laku, yaitu dzikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya apa aja dzikir karena perbuatan? Yaitu sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jangan sampai lupa, kemarin sudah Pak Joko sampaikan. Itu contohnya adalah sholat, silaturahmi, menuntut ilmu, tolong menolong dalam hal yang baik. Wala ta'awanu ala birri wa taqwa, berlomba-lombalah dalam hal yang baik. Lanjut. Pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Doa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi da'a yada'u du'aun. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan oleh manusia sebagai makhluk. Ya, oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta
dengan cara merendahkan diri. Tawadhu, mendekatkan diri. Kalau tawakal itu pasrah, ya, mendekatkan diri untuk memperbaiki doa dan lain sebagainya dengan cara seolah-olah kita berdoa besok akan mati, sudah tidak ada kesempatan untuk hidup. Makanya doa yang benar-benar doa tawadhu, khusyuk, dingklu, syukur bagi bisa sambil menangis, ya. Tapi kalau bekerja harus semangat seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Itu pengertian doa. Yang selanjutnya, bagi seorang muslim, kita sebagai orang muslim, apa itu orang muslim? Orang yang beriman kepada Allah. Kita diharuskan memakai atau menempuh 2 cara untuk kehidupan sehari. Apa itu? Yang pertama adalah ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar apa? Ikhtiar adalah berusaha. Berusaha itu namanya ikhtiar. Yang 2 adalah berdoa. Berdoa kepada Allah. Kita harus kedua-duanya ini kita jalankan bersama-sama. Ibaratnya kalau kita berusaha kerja banting tulang tanpa diiringi dengan doa, sama juga kita menanam pohon, pohonnya tumbuh rindang tapi tidak berbuah, percuma. Jadi kalau doa diiringi, ikhtiar diiringi dengan doa, maka kita pasrahkan kepada Allah. Kita berusaha, kita ikhtiar dengan hasil sebaik-baik mungkin, hasilnya kita pasrahkan dengan Allah melalui doa. Ya Allah Gusti, semoga anak-anak MTS Ruskania menjadi anak-anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah. Ini adalah doa. Usahanya apa? Harus belajar, membaca, sinau. Karena apa? Memang betul manusia itu sudah dikodratkan nanti akan jodoh, pati, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau usaha dan tidak mau berdoa, juga sama juga bohong. Ya Allah Gusti, semoga aku dapat beli mobil mewah. Amin. Ini doa. Amin. Allah menjabahi. Kalau kalian tidak mau berusaha, ya tidak bisa. Kalian mati-matian nabung, setiap hari nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta nabung, tapi tidak mau berdoa. Delalah uangnya kumpul jono bae, gawe tuku HP, delalah montore lecet. Karena doa Allah tidak mengabulkan, karena tidak didasari dengan doa. Makanya doa dan ikhtiar ini harus berjalan bareng-bareng. Bagaimana sih tata caranya berdoa? Tata cara berdoa yang pertama dimulai dengan membaca tasbih dan tahmid. Apa itu tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tasbih. Kalau tahmid? Allahu akbar. Yang kedua, bersifat dengan sopan dan tenang. Tadi sudah sampaikan Pak Joko, harus suci, tawadhu, merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan berdoa sambil melayu. Ya, biasanya kalau kalian apa lantas jalan habis sholat, harus berdoa dulu, dingklu, mendekatkan diri, seolah-olah tadi besok kita akan mati. Mendekatkan diri kepada Allah untuk berdoa dengan tenang dan sopan. Contohnya apa? Sholat harus pakai pakaian yang benar, sopan. Kalau cewek pakai singlet, nak rumah pakai jas. Nanti kan kebalik, ya, harus sopan. Yang ketiga, yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Karena apa? Harus yakin. Sesuatu perbuatan itu harus yakin, hakul yakin bahwa ini benar-benar akan dikabulkan oleh Allah. Jangan Allah aku dulu paling dikabulkan. Nah, ini namanya tidak yakin. Ya, yang namanya berdoa harus yakin bahwa ini akan dikabulkan oleh Allah. Yang selanjutnya dengan khusyuk dan tawadhu. Khusyuk
Tadi sudah sampaikan di atas, khusyuk itu adalah tenang, merendahkan diri, dan tawadhu merendahkan diri. Jangan doa sambil harus dingkluk, tawadhu, pasrah kepada Allah. Sedangkan yang kelima, dengan suara lemah lembut dan penuh harap. Contoh saja, kalau kalian minta uang orang tuamu, Pak kayak duitnya, dengan Pak nyuwun atau kagem, kira-kira enaknya dikasih yang mana? Nah, makanya harus pakai suara yang lemah lembut, pakai yang lemah lembut, penuh harap. Pak nyuwun sewu, nyuwun atau kagem bayar SPP, amargi dereng bayar 3 bulan iki ajeng. Nah, jadi berharap tidak pakai duitnya, nah itu yang tidak. Jadi orang tua tetap sama, Allah pun tidak akan mengabulkan dengan cara seperti itu. Yang keenam, menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat. Kiblat kemana? Ngulon. Ya, berarti lain, kiblat dengan ngulon lain. Kalau menghadap ke barat berarti usolli fardhu dhuhri, ya. Nanti menghadap kiblat tapi menghadap al-nguloni. Ya, kiblat itu yaitu arah ke Mekah. Karena di Mekah itu, di daerah Mekah sekitarnya sholatnya tidak menghadap ke ngulon kabeh. Ana sing kidul ngalor ngetan ngulon karena fokusnya tertuju pada Ka'bah. Kiblatnya adalah Ka'bah. Sedangkan yang ketujuh, dalam keadaan suci. Bar sawah ora adus langsung dungo, ya mandi dulu, sholat. Dengan cara apa? Baca tasbih, tahmid, sholawat dan lain sebagainya, baru minta kepada Allah. Tidak harus ujuk-ujuk minta. Sedangkan yang ke-8, mengakhiri doa dengan membaca sholawat dan hamdalah. Kenapa harus alhamdulillah? Kenapa harus alhamdulillah? Karena kita ini hidup harus memakai bacaan alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini adalah doa. Kalau kita hidup, ini makanya pakai nasi. Jasad kita hidup pakai nasi. Tapi kalau roh kita makanya pakai doa. Makanya membaca sholawat dengan dan hamdalah. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, di sini semua nanti akan ada di sini, bisa dikerjakan semua nanti ada di sini. Yang selanjutnya yaitu waktu-waktu yang mustajab. Apa itu mustajab? Ya, di mana waktu-waktu yang sangat mustajab atau yang sangat dikabulkan. Yang pertama adalah sesudah sholat fardu. Makanya kalau kita mengirimkan doa kepada orang tua yang sudah meninggal atau keluarga, setelah sholat fardu kirimkan surat Al-Fatihah, khususnya dilakukan Bapak Al-Fatihah. Setelah sholat fardu. Yang kedua, sesudah adzan dan iqamah. Artinya di sini adalah di sela-selanya. Setelah adzan, sebelum masuk ke iqamah. Inilah doa yang sangat mustajab. Yang selanjutnya yaitu waktu antara dua khotbah. Ini yang cowok terutama. Khotbah itu ada 2. Ya. Di antara itu 2 khotbah itu kalian minta kepada Allah. Karena khotbah itu nanti ada bacaan doa baik kepada orang tua, doa kepada sesama manusia, doa kepada negara dan lain sebagainya. Yang keempat, waktu sepertiga malam. Kapan waktu sepertiga malam? Pernah Pak Joko ngomong, saya Pak Joko bangga apabila kalian menjadi seorang pencuri. Ya, menjadi seorang pencuri. Kenapa? Artinya di waktu sepertiga malam ini yang lain pada tidur, kita bangun mencuri waktu untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat,
dan lain sebagainya. Artinya mencuri waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa harus sepertiga malam? Karena yang lain pada tidur. Yang minta kepada Allah tidak banyak. Tapi kalau tepat waktu di waktu-waktu sholat, semua orang sholat minta kepada Allah. Tapi kalau di lain orang sepertiga malam ini, orang lain pada tidur. Jadi kita bisa meminta apa yang kita minta. Gak usah banyak-banyak. Yang penting umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Sedangkan yang kelima, saat-saat kritis atau genting. Di mana saat ini biasanya dilakukan saat peperangan. Saat peperangan kita terjepit dari musuh, tidak ada pertolongan, kita mendoa, kita berdoa minta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita kabulkan, agar kita terbebas dari ancaman ataupun yang lain dikabulkan. Dan yang keenam, ini adalah saat teraniaya. Kenapa saat teraniaya? Ada orang yang mengatakan doa fakir miskin itu lebih mustajab daripada orang kaya. Doa anak yatim piatu lebih dikabulkan daripada orang yang sempurna. Karena apa? Orang-orang teraniaya inilah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan atau sangat-sangat berharap kepada Allah tentang doa yang dikabulkan ini. Teraniaya. Artinya apa? Teraniaya? Teraniaya. Tersakiti. Nah, terdolimi dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah waktu di mana saat kita meminum air jam-jam. Air jam-jam ini adalah satu-satunya air yang sangat murni di antara air-air yang lain dan sebagai penyembuh di antara segala macam obat. Inilah saat-saat waktu yang tepat di mana kita untuk mengucapkan doa. Paham? Mas Pak ya? Hah? Mas Eko paham ya? Apa yang sampai Pak Joko? Gimana enggak? Pak, kenapa saat genting atau krisis malah doanya dimustajabkan? Kalau pas happy malah tidak dimustajabkan? Iya. Kenapa pada saat teraniaya itu doa kita dikabulkan, sementara saat happy kita tidak? Karena dengan orang teraniaya kita benar-benar murni, kita benar-benar mintanya tenanan, kita benar-benar membutuhkan. Tapi sementara kalau orang happy, biasanya orang iling sehingga urip tidak ingat apa yang dihendaki oleh Allah, mana yang baik, mana yang tidak, karena pinginnya cuma seneng, happy. Sementara orang teraniaya adalah orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar dengan keikhlasan hati meminta, memohon kepada Allah. Kalau orang kaya, Allah duitku akeh, aku ora butuh doa anak yatim piatu. Sementara karena kita yatim piatu, doa apa? Teraniaya kita minta kepada Allah agar diangkatnya derajat. Begitu. Yang selanjutnya, sebab-sebab tidak dikabulkan doa. Kalau tadi adalah waktu-waktu di mana doa dikabulkan, ini adalah sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Yang pertama, mungkin ditunda untuk lain waktu. Ya, ambil apa istilahnya, berjalan, ora tenanan. Yang kedua, mungkin ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk lain. Permintaan kalian itu tidak dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Ya Allah Gusti, muga-muga bayaranku akeh. Ya, muga-muga bayaranku akeh. Tapi Allah tidak, ternyata kerjanya di PHK, nggak dapat gaji. Tapi doa ini dikabulkan dengan cara delalah hasil pertanian bagus, gitu.
Terus anak yang soleh, diberi kesehatan. Jadi doa itu ditangguhkan, artinya tidak diberikan secara langsung, tapi lewat jalur yang lain, bentuk yang lain. Sedangkan yang ketiga, mungkin tidak baik jika dikabulkan, artinya seperti ini. Kalian minta, ya Allah Gusti, saya minta umur panjang. Umur panjang. Takutnya Allah kalau umur ini dipanjangkan, nanti dibuat untuk maksiat. Jadi doa ini tidak dikabulkan. Karena Allah lebih ngerti, Allah lebih tahu bahwa doa ini kalau saya kabulkan nanti efeknya seperti ini. Kalau tidak saya kabulkan nanti efeknya seperti ini. Paham ya? Paham? Oke. Monggo, kalau ada pertanyaan? Silakan. Pak, tanya. Ya. Kenapa orang yang berniat jelek doanya cepat dikabulkan padahal itu untuk kemaksiatan? Kenapa orang yang berniat jelek doanya dikabulkan sementara doa itu adalah untuk kemaksiatan? Begini anak-anak sekalian, kenapa ini kemaksiatan malah dikabulkan? Ini sebagai ujian. Kita sebagai manusia akan diuji oleh beberapa macam. Kita akan diuji dengan anak yang soleh, dengan anak yang durhaka. Ini juga ujian. Kita diuji dengan ekonomi yang mapan, rezeki yang banyak. Dengan rezeki yang banyak yang seharusnya kita sedekah, kita infak, kita sedekah, punya rezeki yang banyak kita gunakan untuk foya. Nah, ini ujian. Makanya kita diuji saat ini, kita diuji dalam keadaan sehat. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Ini yang namanya kenapa dikabulkan, karena ini sebagai ujian. Tahu ujian? Ya, sebagai cobaan kepada kita. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Fadilah dan keutamaan dan manfaat zikir, doa bagi manusia. Dengan kita zikir, yang pertama hati kita tenang, tentrem. Kenapa harus tentrem? Kita punya Allah. Insya Allah akan dicukupi oleh Allah. Kita sering berdoa, hidup kita akan tentram, tidak temrungsung. Tetangga punya mobil, alhamdulillah, bilang alhamdulillah bisa pinjam. Orang yang lain punya TV, alhamdulillah kita bisa ikut nonton. Ya. Dengan berbuat banyak doa kita akan tenang, tentram hatinya tidak. Yang kedua, hidup kita hati-hati akan dalam kehidupan. Kalau kita banyak berdoa, hati kita bersih, hidupnya tentram, kita akan melakukan apapun kita akan hati. Nah, karena keruntil mateng, tak ambillah. Karena kita sering berdoa, hati kita bersih. Belum diambil kita pikir, ini bukan milik saya, ini milik orang. Artinya kalau kita ambil, berarti kita mencuri. Tapi kalau hati kita bersih, maka kita hati-hati untuk melakukan perbuatan yang sekiranya ini tidak baik. Yang selanjutnya, doa itu adalah sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana, sebagai jembatan, sebagai lantaran kita meminta kepada Allah, sebagai komunikasi. Kita komunikasi seperti apa? Melakukan panggilan telepon dengan nomor 4 3 4 2 4. Apa itu? 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh, dan 4 rakaat sholat duhur. Inilah kontak, komunikasi, ngomong-ngomong. Kita berbicara kepada Allah dengan cara seperti ini, komunikasi. Ya, dengan cara berdoa, zikir, sholat.
Karena sholat itu artinya apa? Sholat artinya apa? Sholat menurut bahasa adalah doa. Ini. Yang keempat, sebagai inti ibadah. Dengan adanya kita sering berdoa, kita akan melakukan bahwa ini sebagai ibadah kita. Bentuk ibadah. Yang kelima, menumbuhkan optimisme. Optimis. Apa itu optimis? Percaya diri. Ya, percaya diri bahwa apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan itu hasilnya akan baik, akan maksimal. Itu? Monggo, ada pertanyaan? Hah? Kalau nggak ada saya lanjut. Monggo, ya. Pak, bagaimana hukumnya kalau berdoa itu sambil nangis? Padahal rasanya itu untuk pamer. Ya, kalau berdoa dengan tawadhu, dengan tawakal, dengan menangis itu bagus, baik, karena lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau kita menangis hanya karena pura-pura, hanya karena pamer, hanya karena riya, itu hukumnya sama. Riya adalah termasuk haram. Pamer, riya, seolah ya Allah Gusti, ya sungguh-sungguh tenanan, ternyata ben disanjung oleh orang lain. Nah, itu yang namanya tidak boleh. Oke, selanjut. Hah? Ada pertanyaan? Inilah bacaan zikir. Tadi sudah sampaikan dengan Pak Joko. Bacaan zikir itu ada 5. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, ini istighfar. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kita diharuskan untuk membaca istighfar 3 kali. Tidak Allahumma lantas jalan. Kenapa setelah sholat itu kita harus membaca istighfar 3 kali? Ini adalah sebagai bentuk minta ampun. Minta ampun apabila selama pelaksanaan sholat ada yang salah. Makanya setiap sholat kita tidak boleh langsung jalan balik kanan. Minimal kita membaca istighfar 3 kali. Siapa tahu apa yang kita lakukan di waktu sholat itu tadi ada yang salah atau ada yang keliru. Makanya minta ampun kepada Allah. Ini adalah istighfar taubatan nasuha. Sedangkan yang kedua ini adalah tahlil. Sementara tahlil kita ambil satu aja. Mari kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku. Ya, ini dibaca 3 kali. Kalau tahlil ini, kalau umumnya kita itu adalah baca surat-surat pendek, mulai khususon sampai Anas. Ya, itu tasbih. Yang ketiga adalah membaca tasbih. Apa itu membaca tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali. Artinya apa? Subhanallah artinya Maha suci Allah, mengagungkan kepada Allah bahwa Allah itu Maha suci. Yang selanjutnya adalah membaca tahmid. Apa itu? Alhamdulillah sebanyak 33 kali, ditutup dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Baru berdoa. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jasad kita
itu makannya adalah makan nasi, sementara kalau roh kita itu adalah makannya doa. Makanya kalau orang meninggal itu dikirimi doa, bukan ingkung. Orang mati, orang meninggal dikasih doa karena makannya adalah makan doa. Ya. Selanjutnya lafal-lafal doa yang dituntunkan oleh Islam. Ini ada beberapa macam doa. Yang pertama adalah doa untuk orang tua. Ayo, siapa baca? Ayo, Sasa, baca tak? Yuk, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli Rabbi ya Allah. Allahumma firli, ampunilah kedua orang tua, ya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak waktu kecil. Ya, ini wajib kita mendoakan orang tua. Karena apa? Nanti kita juga akan menjadi tua. Inilah doa agar orang tua, syukur bagi orang tuanya yang sudah meninggal, kita berkunjung ke makam dengan bacaan tahlil, tahmid dan itu tadi. Sedangkan yang kedua adalah doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mari baca bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini disebut juga dengan doa sapu jagat, doa untuk keseluruhan. Ya Allah Tuhan kami, berilah kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang ketiga, doa untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ayo mari kita baca sama-sama. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma. Ya Allah, berilah manfaat untukku. Apa ini? Untukku ya? Kurang. Dengan apa yang telah Engkau antarkan kepadaku, dan ajarlah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dapat ditularkan kepada orang lain. Kenapa guru itu disebut sebagai guru pahlawan tanpa tanda jasa? Guru hasilnya akan masuk surga. Karena apa? Selama ilmu yang diberikan kepada murid, nanti muridnya akan disampaikan kepada orang lagi. Misalnya Pak Joko mengajar hari ini hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Besok setelah kamu keluarga punya anakmu diajari dulu seperti ini. Artinya ilmu Pak Joko bermanfaat, berturun-temurun, digetuk tularke, disampaikan. Oke? Sampai di situ. Sementara kita kerjakan soal yang sudah saya sampaikan Pak Joko tadi. Ini sampai waktu 10 menit saja, nggak usah banyak-banyak ya.
Monggo, Pak.
Dah? 20. Oke, bisa dikumpulkan. Coba sebentar. Di atas. Iya. Cik, ya. Mana mau? Oke, bisa dikumpulkan. Oke, saya tegaskan lagi bahwa kita sebagai manusia yang beriman wajib melakukan dua hal secara bersamaan, yaitu berdoa dan ikhtiar. Berdoa bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama adalah pakai hati, yang kedua pakai lisan, dan yang ketiga pakai perbuatan. Kapan sih waktu-waktu mustajab? Yang pertama adalah sepertiga malam. Sepertiga malam. Terus Ketika kita terdolimi sesudah sholat fardu, di antara adzan dan iqamah, di antara dua khutbah Jumat, ya sepertiga malam, yaitu jam 3, antara jam 2 sampai jam 3 malam pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kelima adalah di saat kritis atau genting atau di saat-saat bahaya. Yang kelima adalah doa orang yang teraniaya. Sedangkan yang terakhir adalah ketika minum air jam-jam. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu besok yang akan ada lagi. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum